Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terutama para manajer. Video kali ini adalah video episode kedua, lanjutan episode yang ke-1 dengan tema atau topik 20 kelemahan manajer abal-abal. Ya, maksudnya ini ya manajer apus-apusan lah gitu ya, karena banyak kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Baik, kita mulai. Jadi materi ini bermaksud untuk memberikan contoh kelemahan sebagian para manajer. Tentu berharap bisa digunakan sebagai introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Materi ini sengaja dibuat sederhana dan gambar-gambar saja agar lebih mudah untuk dipahami. Semoga kita bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama, ya melanjut kelemahan yang pada episode 1. Jadi manajer ini mau menangnya sendiri. Nah, ini penyakit ya, penyakit dari seorang manajer. Biasanya dia kepingin semuanya menang ya. Anak buahnya serba salah ya. Kemudian kalau ada apa-apa tidak mau disalahkan manajer seperti ini ya. Jadi manajer seperti ini biasanya tidak direspek oleh anak buahnya ya. Anak buahnya ini merasa tidak ada benarnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya kurang memiliki tenggang rasa. Ya, manajer seperti ini mestinya ya kita ini kalau punya anak buahnya ada kesulitan, ada sesuatu masalah, itu mestinya ya seorang manajer itu ada rasa empati begitu ya, ada tenggang rasanya gitu. Jadi dicari solusinya, bahkan kalau bisa membantu ya, apa kesulitan, apa yang menjadi masalah. Tapi manajer kali ini atau manajer yang ini tidak memiliki tenggang rasa. Nah, ini biasanya juga berakibat pada motivasi, dan model seperti ini biasanya agak kasar orangnya, suka marah begitu. Kemudian berikutnya, sulit menyamakan persepsi bawahannya. Dalam organisasi itu pasti banyak bagian-bagian divisi-divisi begitu. Nah, masing-masing divisi itu mempunyai aturan kerja sendiri-sendiri atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, seorang manajer itu harus bisa menyatukan atau menyamakan persepsi terhadap tujuan-tujuan perusahaan, misi dan visinya. Nah, rupanya manajer ini tidak bisa membuat ya anak buahnya itu memiliki persepsi yang sama, karena memang manusia itu fitrahnya kan berbeda. Tetapi pada saat kita ada di perusahaan ya, maka pimpinanlah yang harus bisa menyamakan persepsi dari masing-masing perbedaan itu. Karena kalau kita ini bekerja kemudian ada sasaran tujuannya sudah tertentu, kemudian mereka-mereka atau masing-masing anak buah itu berjalan sendiri-sendiri, wah mungkin tidak akan tercapai itu tujuan. Ya, jadi harusnya seorang manajer bisa menyamakan persepsi bawahannya. Kemudian berikutnya, menganggap dirinya paling penting ya. Ini juga penyakit manajer, bahwa dirinya merasa paling penting, kemudian yang paling berjasa, sehingga bawahan itu dianggap tidak penting. Nah, ini juga akan berakibat pada motivasi, pada rasa hormat ya, sehingga untuk bisa sukses ya, kalau merasa dirinya penting, manajer ini agak susah lah untuk sukses karena tidak didukung oleh bawahannya, karena bawahannya direndahkan, dirasa tidak penting begitu. Ya, kemudian kelemahan berikutnya adalah rasa curiga yang sangat tinggi ya. Kita ini bolehlah curiga sama anak buah, tapi jangan terlalu tinggi ya, karena kita hanya mengkhawatirkan saja ya. Kalau kita mempunyai perasaan rasa curiga atau
khawatir, ya sudah dipanggil saja, diberikan saran supaya kita tidak berlarut-larut, karena begitu kita curiga terus kepada anak buahnya, maka anak buahnya juga bisa frustasi karena tidak dipercaya. Kemudian penyakit berikutnya atau kelemahan berikutnya adalah disiplinnya rendah. Nah ini biasanya itu pada perusahaan-perusahaan keluarga ya, karena merasa perusahaan itu miliknya sehingga dia ya datang terlambat, kemudian pulang juga seenaknya begitu. Nah ini saya kira tidak baik. Jadi justru seharusnya walaupun itu perusahaan miliknya, tetapi harus memberikan contohnya. Jadi seorang manajer memberikan contoh kepada bawahannya tentang disiplin. Nah disiplin itu yang paling kelihatan adalah disiplin waktu ya. Jadi waktu masuk kerja, waktu pulang kerja, waktu diundang rapat, pokoknya disiplin terhadap waktu. Kemudian berikutnya ada kelemahan sering melakukan penyimpangan. Nah ini sangat membahayakan baik diri sendiri, dirinya maupun perusahaan ya, karena menyimpang atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Ini sangat membahayakan. Dan ini tentu kalau terjadi itu bisa jadi anak buahnya meniru ya. Jadi ini kan penyakit gitu, bisa menular gitu. Kalau orang sering korupsi maka bawahannya akan korupsi juga gitu. Kemudian kelemahan berikutnya adalah sering mengajak bawahannya berbuat yang tidak baik. Jadi kita sering menemui ya seorang bos, seorang atasan, seorang manajer itu justru melakukan kegiatan penyimpangan terhadap aturan dengan melibatkan anak buahnya. Ya, maksudnya supaya perbuatannya ini bisa berjalan dengan lancar karena melibatkan anak buahnya. Tetapi ya hal seperti ini akan dicontoh, anak buahnya akan berbuat seperti itu. Nah, berikutnya adalah tidak menunjukkan etos kerja yang tinggi. Jadi kita sebagai manajer pimpinan ya itu harus menunjukkan etos kerja yang tinggi. Karena apa? Karena manajer adalah pemimpin, adalah panutan ya. Saya memang tidak membedakan antara pemimpin dengan manajer, tetapi karena istilah ya di dalam perusahaan masing-masing ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya manajer. Tapi menurut saya prinsipnya seorang manajer atau seorang pemimpin itu harus memiliki etos kerja yang tinggi, memberikan contoh kepada bawahannya. Kemudian kelemahan berikutnya tidak mau menerima kritik dan saran. Ya, memang hampir semua orang itu tidak suka dikritik gitu ya. Tetapi kalau kita ini kebetulan sebagai manajer itu harus memberikan sosialisasi, memberikan satu pemahaman kepada bawahannya bahwa manajer itu bisa salah ya. Manajer atau pemimpin itu bisa salah dan itu tidak masalah kalau harus dikritik atau diingatkan, tetapi harus dengan cara yang baik ya. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu, karena siapapun kalau dikritik dengan cara keras pasti akan marah atau mungkin malah tidak mau menerima kritik itu gitu ya. Jadi harusnya memang anak buahnya juga tidak mengkritik dengan cara yang kasar. Tetapi kalau terpaksa dengan cara yang kasar, maka seorang manajer harus punya kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Kemudian diajak bicara bersama bahwa kalau kritiknya baik diterima, tetapi mungkin caranya saja yang perlu diingatkan. Begitu. Kemudian berikutnya itu cenderung bersikap semau gue ya. Jadi banyak seorang manajer ini yang bersikap semau gue karena dia merasa memiliki jabatan yang kuat begitu, sehingga ini sebetulnya mengurangi respek bawahan terhadap manajer itu. Kemudian terlalu gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Nah,
ini juga sesuatu yang tidak baik ya. Jadi seorang manajer harusnya hati-hati, kalau mau mengambil keputusan itu harus dipertimbangkan dari berbagai aspek gitu ya, kemudian objektif gitu ya, supaya tidak ada kecemburuan dan lain sebagainya, dan harus dilakukan secara sadar penuh ya, maksudnya jangan sampai pada saat marah kita mengambil keputusan karena hampir nanti keliru gitu. Kemudian kelemahan berikutnya, mengambil keputusan dalam keadaan marah. Lah ini yang saya sampaikan tadi, itu jangan sampai, ini harus dihindari lah. Manajer yang satu ini ya kelemahannya suka marah dan suka mengambil keputusan. Nah, itu seharusnya tidak ya. Jadi ini perlu diingat betul bahwa kita ini kalau sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi manajer, maka harus kita hindari, harus kita bisa mengendalikan, mengelola nafsu amarah ini bagaimanapun juga, karena tadi bahwa marah ini sebenarnya kontraproduktif ya. Bawaan yang dimarahi itu bukan semakin baik, dia malah antipati begitu. Apalagi kalau seorang atasan marah di depan orang banyak, memarahi karyawan atau anak buahnya di depan orang lain. Wah, ini sangat kontraproduktif ya. Kemudian kelemahan berikutnya, plin-plan, esok dele sore tempe. Nah, ini jangan sampai ya, jadi terjadi hal seperti ini. Karena apa? Karena sebagai seorang pimpinan itu harus konsisten. Kalau toh harus merubah sesuatu perintah, maka itu harus dijelaskan kenapa perintah ini bisa berubah. Tetapi ya jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering itu dikatakan mencela-mencela nanti gitu, sehingga anak buahnya bingung. Ya kadang-kadang kita sudah mengerjakan sesuatu, kemudian dirubah lah. Kita mengerjakan sesuatu itu mubazir gitu ya. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Kalau ada perubahan itu harus diterangkan betul gitu. Kemudian berikutnya, kelemahan berikutnya adalah sering menggunakan aji mumpung. Nah, ini pada saat sebelum jadi manajer orangnya baik, tertib ya, kemudian jujur ya. Tetapi begitu mendapatkan kesempatan jadi manajer, nah ini karena apa? Karena ada kesempatan, kemudian ada yang namanya niatan gitu ya, tertarik atau tergoda ya oleh materi, sehingga keputusannya itu akan mengarah kepada sesuatu yang memberikan manfaat secara pribadi kepada, katakanlah proyek ini ya, tidak perlu proyek ini diadakan proyek itu. Kalau toh memang proyek itu perlu, tetapi di dalam tender dan lain sebagainya itu dia akan melakukan satu tindakan atau keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin harus dihindari gitu. Ya, kelemahan berikutnya, tidak konsisten dengan keputusan yang diambil. Ya, ini contoh ini. Dia bilang keputusan ini berlaku untuk kalian semua, tidak untuk saya. Nah, ini kan tidak konsisten. Ya, orang lain disuruh mengikuti aturan, dia sendiri tidak. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena hal-hal seperti ini itu yang menyebabkan anak buah itu tidak respect ya. Kemudian pada akhirnya tidak tidak, motivasinya akan turun dan tidak mendukung program-program yang ada ya, termasuk sasaran dan tujuan perusahaan itu. Kemudian berikutnya, keputusan cenderung membuat konflik. Nah, ini sebetulnya begini. Jadi kalau kita ini kan di dalam perusahaan itu kan banyak divisi-divisi yang terus kemudian bagian-bagian itulah. Kalau kita membuat suatu aturan yang menguntungkan divisi yang satu dirugikan, itu akan membuat konflik gitu ya. Kalau orang bilang itu pilih kasih ya, terutama kalau pada saat kita memberikan penilaian terhadap prestasi gitu ya. Kalau kita ini tidak adil, tidak proporsional gitu, itu akan potensi menimbulkan masalah. Nah, kalau sudah masalah, orang itu kalau ada masalah, kecewa itu pada akhirnya akan menurunkan semangat kerja. Nah, kalau semangat kerja ini turun,
kinerja perusahaan ini atau kinerja organisasi itu akan menurun juga. Nah, ini sangat merugikan. Ya, baik. Itu kira-kira kelemahan-kelemahan yang sudah kita bahas ya. Ini episode 2 ini yang terakhir yang sudah selesai. Saya berharap apa yang ada di dalam video ini bisa memberikan satu inspirasi bahwa kita jangan, ya ini justru malah jangan seperti yang ada di video ini ya, kita tidak lakukan. Karena apa? Karena saya ini memberikan materi ini saya melalui hal negatif ya, supaya negatif ini tidak kita lakukan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau memang video ini dirasa ada manfaatnya, silahkan di-share ke orang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.